Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C ingin mempresentasikan mengenai pengelola proyek sistem kendali dengan judul simulasi metode tunning pengendali PID pada kecepatan putar motor DC pada simulink MATLAB. Berikut adalah anggota dari kami, Satria Nurul Kasih, ada Muhammad Fathur Azhar, dan ada Muhammad Dafar Yandana. Oke, next slide. Oke, selanjutnya bisa lanjut sama Dava. Silakan. Oke, yang pertama adalah pendahuluan ya. Nah, di sini ada kita menjelaskan tentang motor DC. Apa sih motor DC itu? Motor DC adalah jenis akuator yang banyak digunakan pada bidang industri. Nah, kecepatan motor DC ini dapat dikendalikan dan dapat diatur berdasarkan nilai set point yang diinginkan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pentingnya kestabilan kecepatan motor DC untuk menyokong kinerja industri. Nah, kesulitan yang timbul saat plan dimodelkan berorder tinggi ini karena itu penalaan parameter PID, kita memakai PID di sini kurang efektif bila dilakukan melalui perhitungan sistematis. Nah, motor DC merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Agar putaran motor DC tetap stabil, diperlukan sebuah pengendali atau controller. Nah, kita di sini ada subbabnya, yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Oke, di sini kita mempunyai rumusan masalah dan tujuan. Saya akan membacakan yang rumusan masalah terlebih dahulu. Eh, Yang pertama, bagaimana cara membuat model sistem kontrol proporsional yang dapat mengatur kecepatan putar motor DC. Yang kedua, bagaimanakah analisis sistem dalam bentuk Purt locus, Bode plot, dan liquid plot. Yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan dari model sistem yang telah dirancang. Nah, kita masuk ke tujuan. Apa sih tujuan kita membuat ini? Nah, tujuannya itu mengetahui bentuk model sistem kontrol proporsional yang dapat mengatur kecepatan putar motor DC, memahami analisis sistem dalam bentuk plot locus, Bode plot, dan liquid plot. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dari sistem yang telah dirancang. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya ya. Di sini ada deskripsi sistem. Kita memfokuskan perancangan ini pada pengendalian kecepatan motor DC ya kan. Nah, pengaturan kecepatan motor DC itu dapat dilakukan dengan berbagai metode yang apa dilakukan dengan mengatur tegangan motor, mengatur flux motor, atau mengatur tahanan armatur dan arus jangkar. Lalu motor DC dapat memberi gerakan putar secara langsung yang selanjutnya akan dikompensasikan dengan menggunakan roda gigi atau belt untuk menghasilkan gerakan tradisional. Nah, di sini ada rinciannya dari isi rangkaian tersebut, bisa dibaca. Nah, penjelasannya, pada sistem yang akan dibuat ini menggunakan metode tuning PID yang digunakan untuk menentukan nilai parameter KP, KI, dan KD. Nilai tersebut ditentukan melalui pengujian dan pengamatan sistem yang berjalan sehingga pengendali PID dapat berfungsi dengan baik dalam mengontrol kecepatan sudut motor DC. Parameter KP, KI, dan KD ini harus diatur untuk mendapatkan performa yang lebih baik lagi. Nah, sistem kendali kontrol kecepatan sudut motor DC menggunakan metode tuning kendali atau PID adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol kecepatan putar motor DC dengan menggunakan pengendali PID, proporsional, integral, atau derivatif. Dan derivatif. Sistem ini memanfaatkan feedback dari sensor yang terpasang pada motor DC untuk mengukur kecepatan sudutnya. Pengendali PID dapat menghitung perbedaan antara kecepatan yang diinginkan dan kecepatan aktual motor DC dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memperbaiki kecepatan putar motor DC. Nah, di sini ada gambarnya. Ini adalah pemodelan sistem. Sebuah sistem tersusun dari beberapa elemen atau komponen yang saling terhubung untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, jenis-jenisnya itu seperti energi mekanik, pneumatik, elektromekanik. Nah, motor DC termasuk dalam kategori sistem elektromekanik, ya kan? Dalam evaluasi motor DC, pengendali arus rangkaian menghasilkan perbandingan kecepatan yang hampir linear dengan tegangan masukan dan arah putar motor DC. Nah, model matematikanya apa sih? Dapat berupa persamaan diferensial, fungsi transfer, atau ruang keadaan. Nah, persamaan diferensial menjelaskan performa dinamis dari sistem. Habis itu, model ini dapat termasuk turunan juga ke derivatif yang tadi saya bacakan pada PID. Nah, dari situ model matematika sebagai koefisien juga. Ada dua pendekatan pemodelan matematika yang digunakan, yaitu berdasarkan pengetahuan teori dengan menggunakan hukum fisika atau melakukan eksperimen melalui pengukuran. Nah, di sini ada karakteristik sistemnya seperti yang tadi.
Untuk flux konstan tegangan induksi EB adalah proporsional terhadap kecepatan sudut omega sama dengan d theta per dt. Hubungan IMF balik EB volt dengan kecepatan motor omega m radian per second adalah seperti berikut. Kecepatan motor servo DC dikendalikan oleh jangkar E EA. Persamaan diferensial untuk tegangan jangkar motor adalah sebagai berikut. Arus jangkar menghasilkan torsi yang sesuai dengan jumlah torsi, inersia, dan gesekan. Dengan demikian, persamaan motor mempunyai kesamaan torsi sebagai berikut. Nah, karakteristik sistem, perhatikan bahwa torsi beban tidak termasuk dalam keadaan motor persamaan di atas karena dianggap sebagai gangguan. Dan kecepatan motor DC linear sistem mengatur. Respon gangguan beban dari sistem akan dibahas pada bagian akhir dari hasil simulasi ini. Dapat diasumsikan transformasi Laplace dari 20 sampai 22 akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, sehingga fungsi transfer loop terbuka motor DC dari tegangan input untuk kecepatan motor keluaran dituliskan dengan rumus berikut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan Fatur dilanjut, sorry. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Ini merupakan transfer fungsi. Untuk membuat pemodelan suatu sistem untuk mengontrol kecepatan motor DC, diperlukan sebuah parameter. Nah, ini merupakan tabel dari parameter motor DC. Di sini ada parameter RA dengan nilai 1 ohm, ada parameter LA, ada parameter J, ada parameter B, dan parameter K. Oke, next. Selanjutnya ada transfer fungsi. Dengan parameter di atas, kita dapat masukkan dalam rumus berikut. Maka dari parameter itu kita dapat masukkan ke dalam rumus berikut. Jadi untuk pemodelan sistem kita hasilnya GS 0,01 per 0,05 S kuadrat plus 0,06 S plus 0,1001. Next. Dan ini merupakan diagram blok. Ketika sudah dapat nilai transfer fungsinya dari metode DC yang diinginkan, kita akan buat diagram blok. Nah, ini merupakan diagram bloknya. Yang di bawah itu merupakan diagram alur sistemnya. Dan ini untuk mencari nilai kepekaan. Nanti dicari nilai KP, dicari nilai KV, dan dicari nilai KA. Nah, ini pada gambar di atas merupakan respon dari sistem open loop, di mana saat diberikan sinyal uji step dengan nilai 1, terjadi osilasi, di mana osilasi tersebut merupakan lonjakan sinyal dengan overshoot 24,9%, mencapai steady state pada nilai 0,909, dengan settling time tercapai pada detik ke 0,567, dan rest time sebanyak 0,23 second. Berdasarkan respon open loop system, nilai rest time dan settling time masih lebih spesifikasi yang diinginkan, sehingga dilakukan pengontrol PID. Oke, next. Nah, ini jika ingin mendapatkan parameter PID sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus menentukan nilai pol dulu menggunakan grafik root locus. Dari plotting root locus dengan gambar di atas, Sorry, Tor, mic-nya ke mute. oke, selanjut ya. Dari plotting root locus dengan gambar di atas didapat nilai pol sebanyak 0 minus 0,6 plus 4,43, di mana sistem dinyatakan stabil karena berada pada bidang kiri dari gambar. Oke, next step. Nah, gambar di atas merupakan grafik dari diagram Bode. Diagram Bode adalah salah satu analisa pada perancangan sistem kendali di mana perlu diperhatikan tanggapan frekuensi sistem yang diplot secara logaritmik. Hasil diagram Bode di atas merupakan magnitude frekuensi sudutnya minus 35,6 dengan sudut fasa minus 109 dB. Dapat dikatakan grafik Bode di atas berdasarkan teori Bode sistem dikatakan stabil karena berada pada magnitudo atau gen minus 35,6 atau di bawah 0. Nah, pada perancangan kendali yang dibuat menggunakan nilai yang telah dihitung,
dan disesuaikan dengan hasil transfer fungsi pada MATLAB. Nah, ini merupakan gambar dari codingan untuk mencari itu parameter kunci dari perancangan kendali. Oke dah, Miss. Oke, makasih Fator ya. Next, oke, dan untuk PID ini adalah hasil respon sistem dari sintas sebelumnya yang menimbulkan transfer function. Bisa dilanjut mungkin, next. Jadi sistem yang dibuat, kami menggunakan Nickel 1 dengan sum, PID controller, lalu ada transfer function, lalu kita dapat melihat hasilnya di scope, next. Jadi untuk scope-nya menghasilkan Nickel sebagai berikut, yang menghasilkan L yaitu titik temu antara sebelum naik hingga titik akhir sebelum naik, LC1 dengan T titik awal naik hingga titik akhir naik itu 4, dengan menggunakan rumus berikut yang menghasilkan KP-nya itu 4, next. Oke, jadi kami menggunakan hasil scope tersebut yang menghasilkan nilai rise time berkurang 209,744 dengan overshoot yang meningkat 38,741% dengan error steady state yang menurun 0,036. Next. Jadi untuk lead lag dengan menggunakan root locus, kami menentukan root locus menggunakan nilai GC untuk kompensator lead. Berikutlah karakteristik sistem yang diinginkan dengan nilai setting time 0,05S dengan rest time 0,3 untuk dengan overshoot 8% dengan error steady state-nya 0,8. Dengan menggunakan sintak tersebut, kita masukkan ke dalam MATLAB. Next. Ini adalah contoh sintaks yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB. Next. Ini masih sintaks MATLAB yang menghasilkan nilai piletnya minus 6,0062 dengan zilet minus 7,3408, lalu untuk akar lokus palsu 7,3408, lalu dengan nilai zero akar lokus palsu dengan 6,0062. Next. Jadi ini adalah grafik, yang kiri adalah grafik root locus yang asli, yang kanan adalah grafik dengan akar palsu root locus. Next. Kalau kita menggunakan rumus KS Zilek plus S tambah pilet dan pilek yang menghasilkan K-nya itu yaitu 3 dengan numerator 0,01 dan dengan denumerator 0,005 dan 0,006 dengan 0,101. Next. Lalu kita menggunakan sintaks untuk mendapatkan lead lag diagram Bode sebagai berikut. Next. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Thank you.